ini bicara semua punya kepentingan Bapak. Semua punya harapan yang sama. Kalau yang kemarin sudah mungkin nggak sama dengan kita. Tolong bantu saya, gitu kan. Barusan saya bilang. Saya hanya minta ketemu sebentar, nggak akan lama-lama kok, gitu ya. Terus tadi ada Bapak barusan bilang tentang Permen atau Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2019. Salah satunya kemarin kebetulan saya langsung ke Biro Hukum Kementerian. Di sana saya minta penjelasan tentang salah satu tentang jonasi yang aslinya diukur jarak. Jadi kalau bicara ini saya bicara padanya ya di depan orang banyak gitu kan. Ada 100 peserta didik yang masuk sekolah dan dipilih hanya 40%. Nah, baru yang 40 dan 41 itu baru dilihat adalah usia. Bukan usia menjadi faktor pertama. Nah, sementara kita kan ketakutannya sama ya Bapak Ibu ya. Nanti yang donasi tanggal 25 ini yang dilihat pertama kali karena usia. Karena yang dimasukin pertama kali adalah usia. Karena sistem yang ada adalah usia. Kita sama-sama, kita sudah tidak usah lah berpikir tentang nilai. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita cuma minta tolong untuk usia ya benar-benar pakai, untuk donasi ya benar-benar pakai donasi. Gitu loh. Nah, saya barusan ketemu sama Pak Tri, saya minta tolong Pak Tri, tolong kita perwakilan ini, kita nggak minta semua kok. Tolong perwakilan yang dari SMP mau masuk SMP, SD dari masuk SMP, yang SMP mau masuk SMK, dan yang SMA mau masuk SMP mau masuk SMA. Saya minta nanti perwakilan dari semua wilayah yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten, mungkin ada Pulau Seribu di sini. Jadi kita menyampaikan aspirasi seluruh penduduk DKI Jakarta dari 44 kecamatan. Saya tidak tahu, saya belum searching berapa jumlah SMP di DKI, berapa jumlah SD di DKI. Ini kan kita menyampaikan aspirasi bersama, kita tidak bawa atas nama golongan, kita tidak bawa atas nama partai, kita atas nama orang tua, atas nama anak-anak kita. Kebayang nggak sih Bapak Ibu, kita pulang, kita belum dapat hasil, ketika anak kita tanya, gimana Mbak? Kita sekolah di mana? Saya cuma jawab, Mama nggak tahu. Saya tahu dong, sikis anak-anak, harusnya ngerti dong tentang pendidikan. Kita nggak mempermasalahkan nilai hari ini, saya sudah ikhlas. Secara pribadi saya sudah ikhlas. Nilai 80, nilai 90 bagi hari ini tidak ada arti. Saya yakin tidak ada artinya. Anak saya mungkin sama dengan Bapak Ibu, pagi-pagi mungkin dia tidak mandi hanya untuk berusaha di depan laptop pakai baju seragam karena pandemi corona. Seharian dia hanya di depan laptop untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Kadang kita juga masih ditanya, ini apa, ini bagaimana Mak? Jika mereka sudah selesai, mereka dihadapkan lagi dengan cara seperti ini, dengan usia. Kasianilah Pak Anies, nasib anak-anak kita. Kasianilah Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan, nasib anak-anak kita. Tolong bukakanlah hati Bapak Ibu semuanya. Ya, saya tidak ingin dramatikal di sini untuk Bapak Ibu menangis, tidak. Tapi kita cuma minta, tolong lihatlah kalau Bapak Anies bisa melihat sebelah kanan, pastinya bisa melihat sebelah kiri. Kalau bisa melihat yang usia tua, harusnya juga bisa melihat yang usia muda. Betul ya Bapak Ibu ya. Bersikap adil itu adil seadil-adilnya. Kesimpulannya, kami di sini untuk Pak Gubernur membatalkan yang nanti zonasi dari sisi usia yang nanti tanggal 25. Kami tidak ungkit-ungkit, kami juga tidak mau membatalkan proses yang sudah terjadi karena kami tidak pengen mencederai psikis anak-anak yang sudah diterima. Tapi kami mau mencoba untuk preventif nanti yang tanggal 25 benar-benar jalur zonasi. Menteri Pendidikan itu tertuang dalam sebuah peraturan, di peraturan nomor 44 tahun 2019. Itu kemarin saya langsung ke Biro Hukum Mas. Ke Biro itu menjelaskan usia menjadi alternatif terakhir ketika tidak ada pilihan. Berkaitan zonasi, sama-sama zonanya, sama-sama jaraknya, karena zonasi yang dipakai itu katanya di kelurahan sampai ke sekolahan. Nah, berkaitan bicara tentang PPDP DKI itu ada juknisnya nomor 501 tahun 2000. Betul. Bisa dilihat, bisa di-searching. PPDP 501 tahun 2020 itu poin yang pertama kali adalah usia. Jelas lagi, ini tambahan lagi, di peraturan menteri itu tidak boleh diskriminatif. Kalau sudah berkaitan usia, apakah usia
diskriminatif. Berapa hari yang lalu Wakil Gubernur bicara tentang si kaya dan si miskin, dengan si bodoh dengan si goblok. Apakah itu tidak diskriminatif? Itu aja yang saya bilang. Saya ibu-ibu di sini cuma meminta Pak Anies untuk temui kita cari jalan terbaik, kita cari solusi yang terbaik. Tidak ada anak-anak yang dikecewakan, tidak ada psikis anak-anak yang dijadikan sebuah permainan. Gubernur belum mau menerima karena dia bilang sudah beberapa hari yang lalu mereka bertemu dengan seperti ini. Wakil saya bilang begini tadi, kebetulan dari Kesbangpol dan Biro Umum. Mereka cerita seperti itu, saya bilang, Pak, mungkin kemarin hanya beberapa segelintir orang tua, tapi hari ini kita mewakili dari semua unsur anak-anak, jadi dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMP ke SMK, dan seluruh perwakilan dari semua DKI gitu. Ada 44 kecamatan. Bapak bisa cek, saya juga punya absen lagi berjalan dari mana aja perwakilannya. Dan begini Pak, saya juga tambahan. Kenapa saya bilang bolak-balik coba di KPAI mana? Karena gini, ketika diterima pun anak-anak yang diterima nanti kan usianya ada rentan jarak ya Pak, dari sisi umur. Gimana pergaulan mereka nanti? Itu tambahannya. Terus tambahannya lagi, di dunia pekerjaan yang dilihat bukan lagi tentang usia, tapi biasanya dilihat adalah yang muda, begitu kan ya. Nah, mau kemana Indonesia ketika dicari yang usia yang tua? Jadi saya lagi-lagi di DKI ini ada seorang pemimpin namanya Pak Anies, beliau adalah mantan Menteri Pendidikan. Cobalah, Pak Anies juga saya tahu kok, saya baca biografinya dia, bahwa dia umur sekian bisa jadi program dokter, umur sekian, jadi artinya memang yang muda yang berprestasi gitu loh. Jadi tolong berikan hak yang seadil-adilnya buat yang muda ini. Nah gini, kalau dibilang kami ini cuman asumsi, Masnya bisa lihat lah, PPDP itu online. Betul. Coba searching aja SMK yang sudah diterima hari ini usia berapa dan usia berapa yang masuk. Betul. Dari kuota yang namanya kuota afirmasi. Nah tanggal 25 nanti akan ada kuota namanya zonasi yang hanya 40%. Nah, itu bisa di-searching. Ini ada teman-teman saya yang beberapa bawa data, pasti juga bisa lihat. Jadi bukan kata saya, bukan kata teman-teman saya di sini, tapi bisa dilihat itu update kok. Itu fakta. Bisa di-searching sendiri usianya. Cara tambahan begini, anak-anak kita dipaksa dengan keadaan, diterima di lapangan, dipisah, mereka perpisahan di dunia maya, tambah lagi dihadapkan dengan seleksi usia. Bagaimana psikis anak-anak kita nantinya? Begitu. Yang saya tangkap Pak Anies mungkin juga sangat bijak ya. Artinya dia juga mungkin melihat dari sisi mau memberikan kesempatan yang sama mungkin untuk yang usianya tua, mungkin yang mereka yang dari keluarga yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah, mungkin Pak Anies juga pengen melihat atau mengasih kesempatan buat mereka karena pakai sisi usia tidak pakai nilai. Kami juga bukan bilang harus dengan kita, tidak. Tapi paling tidak kasihlah kesempatan kami, berlakulah adil. Kalau mereka bisa adil dengan usia yang tua, adillah dengan usia yang muda. Karena begini, kemarin beberapa hari yang lalu juga Pak Riza Patria selaku Wakil Gubernur ada di stasiun TV bilang, kalau sekolah negeri itu tempatnya anak-anak pinter. Anak-anak pinter itu biasanya usianya muda. Usia muda itu biasanya orang tuanya itu bisa ngelesin ke A, B, C, dan D. Saya bilang, hari ini saya secara pribadi saya tidak mampu untuk ngelesin anak-anak. Karena sudah tahu dong sekarang berapa biaya les, bisa jutaan. Tapi anak saya memang punya bakat pinter. Jadi ya akhirnya secara proses usianya terus naik terus gitu loh Mas. Nah, saya bertindak di sini mengatasnamakan bukan anak saya secara pribadi, tapi mengatasnamakan semua orang tua. Satu tambahan lagi Mas, kalau bicara jumlah sekolah, jumlah SMP di DKI Jakarta itu lebih banyak dibandingkan jumlah SMA. Ada malah satu kecamatan yang hanya ada satu sekolah SMA. Kalau bicara zonasi, diukurnya dari wilayah kelurahan nyampe ke sekolahan, berarti anak-anak kita harus bersaing lagi dari sisi usia. Hari ini teknologi sudah update lah. Kenapa harus pakai dari kelurahan? Kenapa tidak fair dibuka dari sisi benar-benar alamat? Ditarik alamat orang anak tersebut sampai ke sekolahan yang dituju. Itu bicara memang benar-benar adil. Kita juga tidak minta kok Pak Anies untuk ngambil kebijakan hanya maunya saya, hanya maunya ibu-ibu ini, tidak. Berlakulah adil seadil-adilnya. Ada teknologi, banyak orang-orang pinter lah di DKI ini, begitu. SD. Saya punya pengalaman lagi, teman saya ini punya anak usia SD. Betul. Ngapain aja dia selama 6 tahun, ketika di endingnya, di pendaftarannya itu pakai sisi usia. Iya. Fair ya? Dia sekolah 6 tahun loh. Nah, ketika 6 tahun itu mereka selesai sekolah, mereka mendaftar untuk SMP.
SMP, mereka tidak dapat SMP negeri hanya karena apa? Bukan nilai, karena usia. Usia.